علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala bentuk kebaikan untuk kita semua. Dia Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Dia Allah yang mematikan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, Dia Allah yang menghinakan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dari ufuk timur, menenggelamkannya di ufuk barat. Dia Allah Subhanahu wa taala yang kuasa dan seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala azali, meliputi segenap alam jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin. Salawat salam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian insyaallah di akhirat kelak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita semua dengan tanda-tanda yang ada di wajah kita, tanda-tanda yang Allah berikan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil dan mengajak kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan dan cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini, di hari yang mulia insyaallah, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Semoga Allah berikan kita ilmu yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Tema kunci kebahagiaan orang-orang beriman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majelis ini, di masjid yang kita cintai, ataupun jamaah yang mengikuti kajian ini dari tempat dan rumah masing-masing. Sesungguhnya kita mengharapkan kebahagiaan. Setiap pribadi kita pasti ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, dan dia menganggap terkadang kekayaannya menjadi sumber dan sebab kebahagiaan. Orang miskin pun berharap bahagia, dan terkadang kemiskinan dia anggap menjadi penghalang dia bahagia. Para pejabat ingin bahagia, para raja ingin
bahagia, rakyat jelata pun ingin bahagia. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Namun masalahnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada dan yang hadir di majelis ini, terkadang kita salah dalam memaknai sebuah kebahagiaan dan sebab kebahagiaan. Kita menganggap harta, pangkat, jabatan menjadi penyebab kita bahagia, penyebab utama, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari dan meraih pangkat, jabatan dan dunia. Namun mereka tidak bahagia. Ada orang kaya kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada pejabat kemudian menderita dengan jabatan. Berarti harta, pangkat, jabatan bukan sumber kebahagiaan. Itulah terkadang kita berasumsi bahwa kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang ada di alam pikiran dan di benak kita. Nah, orang-orang beriman jemaah sekalian yang dimuliakan Allah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan. Dituntun oleh Allah, diarahkan agar dia tidak salah dalam mencari sebab-sebab kebahagiaan. Ikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah akan bahagia di dalam air. Singa, raja hutan, dia akan bahagia, senang dan menikmati hidupnya kalau dia tinggal di dalam hutan belantara, tempat yang sepi, sunyi. Ikan-ikan di tengah laut, mereka bahagia ketika berada di tengah laut yang dalam, dihempas gelombang dan badai. Di situ dia menikmati hidupnya. Berarti jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sudah mentakdirkan dan menetapkan kebahagiaan setiap makhluk. Sehingga itu bahagianya di hutan belantara, di tempat yang sepi. Lalu jangan kemudian kita menganggap bahwa tempat yang sepi, sunyi tersebut bukan tempat bahagia. Itu tempat bahagia bagi singa. Jangan menganggap laut yang dalam adalah tempat mematikan. Tidak, itu tempat kehidupan bagi siapa? Bagi ikan. Nah, manusia Allah takdirkan, Allah tetapkan kebahagiaannya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97. Inilah sumber kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini firman Allah, ini ketetapan Allah bagi orang-orang beriman. Siapa orang, kata Allah, yang melakukan amal saleh,
man amila salihan, dia melakukan ibadah kebaikan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, dirinci oleh Allah. Biasanya Al-Quran hadir cukup dengan menyebutkan kata laki-laki, include di situ perempuan. Tapi ini Allah rinci, disebutkan laki dan perempuan. Siapapun di antara mereka yang melakukan amal saleh, amal ketaatan, falanuhyiyannahu hayatan wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah pasti, fa lam, kemudian menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Tolong kita iman, bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin bahagia. Maka kata Allah, siapa orang yang melakukan amal kebaikan, amal saleh, dan dia beriman kepada Allah, dan demi sesungguhnya kata Allah, akan kami berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau kita melihat ayat ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, supaya kita yakin dengan janji Allah, Allah menghadirkan di dalam ayat ini menggunakan huruf fa dan lam taukid dan kata kerja fi'il mudhari. Fa dalam bahasa Arab ketika hadir memberikan kabar atau informasi, menunjukkan tidak dibatasi dengan jeda waktu, langsung, tidak ada jeda waktu. Saya kasih contoh, Ja'a Muhammadun fa Umar, menggunakan kata fa. Telah datang seseorang bernama Muhammad dan Umar. Artinya kedatangan Muhammad, laki-laki yang bernama Muhammad, tidak ada jeda waktu, kemudian datang yang namanya Umar. Berbeda ketika menggunakan kata waw. Ja'a Khalid wa Umar. Telah datang laki-laki bernama Khalid dan Umar. Bisa saja kemudian ada jeda waktu di situ. Datang kemudian beberapa menit datang laki-laki bernama Umar. Atau summa Ja'a Khalid summa Umar. Ja'a, datang seorang laki-laki bernama Khalid, kemudian Umar. Menunjukkan jeda waktu, bisa 1 jam, bisa 1 hari, dan seterusnya. Agar Allah percaya agar Allah menginginkan agar kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan di dalam ayat ini menggunakan fa dan lam taukid. Barang siapa yang melakukan amal saleh, kemudian dia melakukan kebaikan berupa iman kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Saat orang-orang beriman melakukan kebaikan, saat itulah langsung Allah akan berikan rasa bahagia di dalam hatinya. Tidak butuh lama, tidak ada jeda waktu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
banyak di antara kita yang kemudian coba membuktikan melakukan amal soleh dari pintu yang bernama sedekah. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita dan kita ulurkan tangan kita membantu orang tersebut, orang-orang beriman saat itu juga Allah berikan rasa bahagia. Betul tidak? Dia langsung merasakan bahagia, senang. Bahkan sebelum orang tersebut menerima kebaikannya, orang-orang beriman sudah merasakan bahagia di dalam hati. Kebahagiaan. Di syarat pertama jamaah sekalian yang dilakukan Allah, agar kita mendapatkan dan meraih kebahagiaan di dalam hidup ini adalah syarat iman dan amal saleh. Ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, Allah akan titipkan bahagia di dalam hati kita. Pagi hari ini kita salat subuh berjamaah, kemudian hadir di majelis ta'lim. Allah berikan rasa bahagia. Allah berikan rasa sakinah, ketenangan, kegembiraan dalam hati, tenang. Apa sebab? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan Allah yang ada. Kebahagiaan ada di dalam hati. Dan yang memegang hati kita adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Maka dia yang berhak mengatur kebahagiaan kita. Seandainya kita bersusah payah, berlelah-lelah mencari kebahagiaan pada jalan yang Allah tidak letakkan kebahagiaan itu, ketika Allah tidak menginginkan kebahagiaan, maka dia cabut kebahagiaan di dalam hati kita. Maka syarat utama jemaah sekalian yang dilakukan Allah, dan Allah berikan kebahagiaan adalah beriman dan melakukan amal saleh. Hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kemudian dirinci, ditafsirkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah ar-rizq al-halal, rezeki yang halal dan berkah. Ini Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling mengerti, yang paling faham dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat menafsirkan Al-Qur'an, para ulama menafsirkan Al-Qur'an, pasti mereka akan merujuk pada pendapat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah orang setelah Nabi Muhammad yang paling faham tentang Al-Qur'an. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang akan Allah berikan bagi orang-orang beriman yang melakukan amal saleh adalah rezeki yang berkah. Ini yang dicari orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal ketaatan, dan dia beriman kepada Allah, Allah akan bimbing hamba tersebut di dalam hidup ini untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang dia dapat dari apa yang diridhai, yang diinginkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ibadah salat yang kita lakukan, atau ibadah-ibadah yang lain, ada sisi lain yang Allah kehendaki dari ibadah itu. Selain Allah berikan kita pahala. Nih kita salat subuh berjamaah, berjamaah di masjid, balasannya Allah berikan balasan pahala. Bahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh diberikan ganjaran pahala oleh Allah
apa yang disampaikan oleh Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika kita bicara tentang pahala, tapi apakah hanya Allah berikan pahala? Di sisi lain Allah janjikan dengan amal saleh kita, dengan ibadah ini, ternyata begitulah cara Allah akan mengarahkan kita, menuntun kita untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Kenapa orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, taat kepada Allah, kemudian Allah berikan keberkahan dalam hidupnya? Apa sebab? Karena Allah yang menuntun mereka untuk mendapatkan rezeki yang diberkahi, yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya, dia dapatkan dari yang halal, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, tulang belulang, darah dagingnya, tenaganya, dan seterusnya dari yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan hati yang tenang, hati yang bahagia dari ibadah. Itu kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ini kita pahami, maka kita senantiasa menjaga amal-amal saleh. Ketika seorang ayah khawatir tentang kehidupan anaknya, nanti kalau bapak meninggal, ibu meninggal, papa, mama meninggal, bagaimana kehidupan anak-anak? Orang tua khawatir atas masa depan anak-anaknya. Padahal Allah titipkan harta, rumah Allah berikan, pekerjaan Allah berikan. Tapi sebagai orang tua terkadang khawatir, bagaimana nanti anak-anak setelah kita tidak ada? Allah berikan jawaban, wahai orang tua, jangan khawatir. Kalau engkau ingin anak keturunanmu diberikan hidup bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban orang tua adalah bentuk anak-anak menjadi anak yang beriman kepada Allah, hakul iman, anak-anak yang senantiasa melakukan amal saleh dan ketaatan. Itu ikhtiar orang tua. Apa sebab? Allah janjikan orang beriman yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, akan berikan mereka kehidupan yang bahagia. Apakah kita ragu? Apakah kita tidak yakin dengan janji Allah? Lalu mengandalkan apa yang kita pikirkan? Apa sangkaan kita? Bahwa nanti anak kita akan bahagia kalau kita tinggalkan beberapa rumah, kita tinggalkan anak kita dengan aset-aset kita. Itu kan asumsi kita, sangkaan kita. Apa yang terjadi ketika orang tua sudah tidak ada, anak kemudian satu sama lain bertikai, ya, rumah tangganya jadi berantakan. Apa sebab? Mungkin karena harta yang kita tinggalkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi janji Allah itu pasti, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Jadi orang tua tidak khawatir, cukup ikhtiarnya. Yang paling utama adalah membentuk anak-anak keturunan yang beriman kepada Allah dan taat melakukan amal saleh. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan hayatan thayyibah adalah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Nah, rezeki yang berkah ini yang kemudian menghadirkan kebahagiaan, Pak. Penting untuk kita pahami, kemudian berhati-hati dalam mencari rezeki. Orang beriman selalu melihat dua dimensi dalam mencari rezeki. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Sumbernya dari mana, kemudian dikeluarkan ke mana.
Ada yang mengeluarkannya dalam kebaikan tapi tidak peduli dalam sumbernya. Terserah dapat dari mana, yang penting nanti infak ke masjid, sedekah buat anak yatim, santunan, ibadah umrah, ibadah haji, tapi dia tidak peduli min aina kasabah, dari mana dia dapat. Ini yang kemudian yang langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menuju Baitullah, berdoa di hadapan Ka'bah, di tempat-tempat yang mustajab, menampilkan penuh harapnya kepada Allah, tapi Allah katakan, anna yustajabul, bagaimana doamu dan harapanmu mau dikabul? Pakaian yang kamu pakai, ya, uang yang kamu keluarkan untuk sampai ke tempat ini dari yang haram yang Allah tidak ridha. Orang mukmin selalu menjaga dua dimensi itu. Min aina kasaba wa fima. Dari mana dia dapatkan, kemudian ke mana dia infakkan, dia keluarkan. Ada orang yang halal sumbernya, baik sumbernya, tapi ketika Allah berikan dari halal, dari sumber yang diberkahi, kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih rezeki dari yang halal, dia bekerja, dia berikhtiar, Allah kasih, tapi tidak peduli kemana dia infak. Pertama, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia gunakan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hayatan thayyibah ar-rizq, rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Jadi rezeki yang halal itu adalah sumber kebahagiaan. Mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah tidak mungkin Anda bahagia dalam hidup ini. Tidak mungkin kalau Anda mencari rezeki dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun seandainya jumlahnya banyak, menumpuk, tapi ketika Allah ridha, tidak halal, Allah tidak berikan kebahagiaan. Salah kita memandang bahagia, salah kita mencari sumber kebahagiaan. Makanya ada ungkapan Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri ala al-yabasi. Ada di santri, ada yang hafal Quran. Baca syair siapa itu? Ada di santri, ada yang hafal syairnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri ala al-yabasi. Engkau berharap kebahagiaan, tapi kamu tidak berjalan di atas kebahagiaan itu. Sesungguhnya bahtera tidak berlayar di atas bukit. Bahtera itu berlayar di laut. Artinya apa? Kalau kita menginginkan sampai ke tujuan, maka berjalanlah sesuai dengan jalannya, dengan rule-nya, di atas jalan yang Allah sudah perintahkan, maka kita akan sampai kepada kebahagiaan. Allah tidak kasih jalannya. Kalau kau ingin sampai ke tujuanmu sana, ini jalannya, dikasih, diunjuk kita oleh Allah. Tapi kita kadang beranggapan lain. Oh, bukan ini jalannya. Kayaknya biar sampai ke tempat situ lewat jalan tikus, cari jalan pintas biar cepat, katanya biar cepat. Tapi apa yang terjadi? Mondar-mandir, bolak-balik, ternyata nggak sampai, nggak ketemu tujuannya. Apa sebab? Karena tidak berjalan di jalan yang Allah perintahkan. Kapal itu kalau di atas bukit nggak akan sampai ke tujuan. Coba itu turun kapal, berlayar di lautan, kemana tujuannya? Akan sampai bismillah. Kalau kita ingin selamat, beradalah di atas jalan keselamatan. Allah antas salam, engkau Allah yang berikan keselamatan. Wa minkas salam, darimu ya Allah selamat. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu Allah akan kembali keselamatan.
Mahayna rabbana bisalam, ya Allah berikan kami kehidupan yang selamat. Wa adkhilnal jannata daras salam, yang tujuannya nanti kita selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Jadi rezeki yang berkah jemaah, rezeki yang halal adalah penyebab orang bahagia. Jadi kalau selama ini kita mendapatkan rezeki dari apa yang Allah haramkan, maka ini bukan sumber bahagia. Bukan sumber bahagia. Banyak terjadi ujian, cobaan dalam hidup ini, maka lihat, introspeksi diri. Jangan-jangan memang penyebabnya ini. Ada rezeki yang tidak Allah redha. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sepupu Nabi sekaligus sebagai bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, beliau memaknai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu apa? Al-qanaah. Al-qanaah, merasa cukup. Ini penting. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah. Ya kan? Jelas ini. Orang bahagia itu adalah orang yang selalu redha. Orang yang selalu merasa cukup, nerima dengan apa yang Allah berikan dalam hidup ini. Ini bahagia. Sebesar dan sebanyak apapun Allah berikan, berupa materi, perbendaharaan dunia ini, pangkat, jabatan, harta, kalau tidak merasa cukup, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak merasa cukup, camkan, redha, ikhlas, bahagia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, bahagia. Tapi kalau hati ini tidak redha, tidak ikhlas dengan apa yang Allah berikan, maka hati tidak akan bahagia. Coba lihat, kalau kita dikasih oleh Allah berupa rezeki oleh Allah, jangan selalu melihat ke atas jemaah. Kalau selalu melihat ke atas, lelah. Karena yang tinggi, di atasnya ada ketinggian. Tinggi masih ada, di atasnya yang lebih tinggi. Tapi kalau kita menunduk melihat ke bawah, sampai. Enggak perlu kita berlelah-lelah untuk terus menatap ke atas. Karena kalau terus menatap ke atas, lelah, capek. Cukup menunduk ke bawah, sudah kita melihat. Enggak lebih dari 2 meter. Kita sudah melihat tanah. Oh iya. Tapi kalau menoleh ke atas, lelah, Pak. Lelah. Apa maknanya? Kalau saat ini kita diberikan sesuatu oleh Allah, syukuri apa yang Allah berikan. Jangan melihat sesuatu yang ada di atas pada diri orang lain. Lihatlah yang di bawah kita. Allah titipkan kita pekerjaan. Lihat, oh ada orang yang sampai hari ini berlelah-lelah, capek, belum punya pekerjaan. Hari ini Allah titipkan bagi kita harta, tempat yang Allah berikan rezeki, lingkungan yang baik, rumah cukup. Syukuri. Lihat di sana ada orang yang tinggal di rumah yang tak layak huni, rumah reot, beratapkan ilalang, berlantaikan tanah. Syukuri.
Hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Syukuri. Ada orang yang hari ini masih bingung apa yang harus dia dapatkan hari ini. Bersyukur. Ini karena hati tenang, hati damai, bahagia. Dan salah satu indikator orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu adalah waridha bil qalil, redha dengan apa yang Allah berikan. Ya. Disebutkan dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian redha dengan apa yang aku berikan, maka akan aku berikan apa-apa yang kalian tidak minta. Kalau kita redha, syukur yang ada hari ini, maka Allah akan berikan bahkan sesuatu yang kita tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak syukur, tidak redha dengan pemberian Allah, setelah itu kita berlelah-lelah mencari, berikhtiar, tapi karena tidak redha, tidak syukur dengan apa yang Allah berikan, maka Allah tidak akan berikan apa yang kita cari dengan penuh kelelahan. Kuncinya redha, ikhlas. Ketika redha, ikhlas, Allah akan berikan bahkan apa yang kita tidak minta. Tidak redha, tidak ikhlas, tidak merasa cukup, kita berlelah-lelah pun Allah tidak akan kasih. Sampai kita seperti mohon maaf budak dunia, Allah tidak akan kasih. Ini jemaah sekalian yang dilakukan Allah, kunci kebahagiaan iman dan amal saleh. Sehingga Allah berikan kehidupan yang thayyibah. Kehidupan thayyibah maknanya rezeki yang halal dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kedua, kunci kebahagiaan seseorang adalah ketika dia al-i'timadu wa tawakkulu 'ala Allah. Dia hanya bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan hidupnya hanya kepada Allah. Dia akan bahagia, dia akan tenang. Saya kasih contoh, Pak. Kalau Bapak punya teman, ini masih ada waktunya? Masih ada waktu? Masih. Kalau kita punya teman dekat, teman yang kita percaya, biasanya kita sebut apa? Shahib, ya. Ada shahib yang akrab, teman baik. Saking baiknya, setiap apa yang kita ingin amanahkan kepada teman ini, kita berikan, kita amanahi kepada dia. Apa sebab? Karena kita percaya orangnya baik, amanah. Saya titip ini ya, tolong dijaga. Setelah kita titip, kita tenang. Apa sebab? Karena kita percaya. Setiap hari kita tahu dia bergaul dengan dia orangnya baik. Enggak pernah dia teman yang namanya khianat, enggak pernah. Orangnya tak percaya. Jadi semua kita titipkan kepada dia, tenang. Kalau kita istilahkan kepada agama, ini disebut dengan apa? Bergantung kepada dia. Amanah kita gantungkan kepada dia, tenang. Itu kepada manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hati. Apa sebab? Karena kita sudah yakin kepada Allah. Kepada manusia saja, teman kita yakin. Atas dasar keyakinan kita itu bukan kita bahagia, kita tenang, amanah. Ya udah, seolah kita jaga sendiri. Padahal kita titipkan karena yakin. Nah, kebahagiaan seseorang apabila dia tawakal, dia gantungkan harapannya hanya kepada Allah, maka dia bahagia. Apa sebab? Karena dia percaya kepada Allah. Adakah zat yang lebih dipercaya selain Allah? Tidak ada. Adakah zat yang lebih amanah dari Allah? Tidak ada. Teman bisa saja kemudian berubah pikiran, Pak.
Awalnya kita kasih amanah satu kali, dia jaga amanah kita. Kedua kali masih jaga amanah kita. Tiga kali, puluhan kali, mungkin nanti bisa saja berubah hatinya. Manusia mahalul khata' wa nisyan, bisa saja dia lupa, bisa saja salah. Hati bisa saja berubah. Sumiyal qalbu qalban li sur'at taqallubiha, karena berubahnya itu dikatakan qalbu. Yang tadinya amanah jadi khianat. Memungkinkan. Tapi yang tidak pernah berubah itu siapa? Zat yang satu, Allah, tidak akan pernah berubah. Maka gantungkanlah seluruh harapan kita, seluruh keinginan kita, apa yang kita miliki, gantungkan hanya kepada Allah. Tawakal. Nanti kalau kita tanamkan, insya Allah hati bahagia. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita yakin, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-36, Allah Ta'ala, alaysa Allahu bikafin abadan. Bukankah Allah menyebut diri, bukankah Allah akan mencukupkan seluruh hamba? Allah akan cukupkan kita, Pak. Berapa usia kita di dunia? 60 tahun. Allah sudah cukupkan rezeki. Nyawa tidak akan keluar roh tidak akan keluar dari jasad ini, sehingga seluruh rezeki yang Allah sudah takdirkan sampai kepada kita. Maka tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Jiwa tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia ini, sehingga seluruh rezeki yang sudah ditakdirkan untuknya dia dapat. Kalau ini kita imani, tidak usah takut. Jangan kemudian kita khawatir hak kita diambil dari sikut kiri, sikut kanan. Ya, tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Tujuan apa? Biasa, biar dapat. Padahal Allah yang mencukupkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu hak kita, rezeki kita pasti dapat, pasti sampai, Pak. Enggak mungkin diambil oleh orang lain. Ya. Ada ungkapan orang mengatakan, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Saya enggak mungkin takut akan kefakiran, kemiskinan. Apa sebab? Aku ini adalah hamba Zat yang Maha Kaya. Alaysa Allahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan setiap hamba? Dicukupkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian iman, tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bicara tentang tawakal jemaah, selalu Allah gandengkan dengan kata iman. Di dalam Al-Quran, ketika kita menemukan kalimat tawakal, selalu digandengkan dengan kata iman. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal iman. Ya. Dan kepada Allah lah, ya, bertawakal, menggantungkan segala urusan, segala perkaranya orang-orang yang beriman. Apa sebab? Karena tawakal dengan iman ini seperti dua mata uang tak terpisahkan. Seperti dua sisi yang tidak dipisahkan. Apa maknanya? Ketika seseorang memiliki iman kepada Allah, maka dia akan pasti tawakal kepada Allah. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi tawakalnya kepada Allah. Berarti kalau kita melihat ada orang yang masih dalam hidup ini bingung, ya, tidak redha, tidak tawakal, pertanyakan keimanannya. Kita tidak perlu menunjuk orang lain, tunjukkan diri kita. Kalau hari ini kita masih banyak khawatir, takut, meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyakan. Berarti
berarti kita kurangi iman. Karena antara iman dan tawakal ini seperti dua mata uang. Makin tinggi keimanan seseorang, makin tinggi tawakalnya kepada Allah. Karena kata Imam amana yu'minu artinya percaya, yakin. Kalau orang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin tawakal dia kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, kalau saya yakin kepada teman, kemudian saya titipkan barang saya, titipan saya, dan saya yakin kepada dia, percaya kepada dia, maka tawakal. Begitu juga makin tinggi keimanan seseorang, maka makin tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat kedua, agar Allah berikan kita kebahagiaan dalam hidup ini, gantungkan seluruh urusan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Kemudian yang terakhir, agar kita bahagia dalam hidup ini, maka hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa makna syukur? Syukur dijelaskan dalam 3 bentuk. Ya, syukur dalam 3 bentuk. Pertama, al-iktiraf. Iktiraf artinya mengakui. Kita harus akui bahwa apa yang melekat pada diri kita di hari ini adalah pemberian Allah. Itu mana iktiraf. Contoh iktiraf seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ini hamba yang iktiraf. Iktiraf akui bahwa apa yang ada, yang kita rasakan, apa yang melekat di hari ini pada diri kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, wah ini karena apa? Karena jerih payah saya. Wah ini karena usaha saya. Ini karena kerja keras saya. Karena kalau kata saya yang melekat pada diri kita, khawatir jatuh kepada sifat-sifat qalu. Ya, qalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ucapan ana. Ya. Ini karena usaha saya. Ini karena jerih payah saya. Iblis terlaknat karena ucapan ana saya. Saya lebih baik daripada ana. Ana khairun minhu. Saya lebih baik. Ya, Fir'aun terlaknat karena ucapan ana rabbukumul, saya ini yang paling perkasa, saya yang paling kuat, saya yang punya otoritas, saya yang punya kuasa. Udah. Kalau kata ana ini melekat pada diri kita, ya, maka khawatir kita binasa. Nah, rezeki yang Allah berikan iktiraf, akui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni, ya Allah, kata Nabi Sulaiman, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat, an ashkura nikmataka allati, nikmatmu. Jadi Nabi Sulaiman sadar, paham bahwa dia duduk di singgasana adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal singgasana kerajaan yang sekarang dia kuasai, ya, adalah atas warisan ayahnya Daud raja punya anak namanya Sulaiman, kemudian diturunkan, diwariskan itu kekuasaan. Sulaiman menjadi raja. Tapi Sulaiman tidak mengatakan ini adalah karena ayah. Bukan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, aku hari ini menjadi raja atas nikmat yang kau berikan. Wa ala walidayya, nikmat ini juga kau berikan dulu kepada ayahku Daud alaihi salam. Jadi jauhi sifat-sifat membanggakan diri, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia melihat dirinya selalu mengatakan ana, saya, terus tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah hak saya.
selesai. Ini adalah saya yang berhak untuk menentukan. Kebanyakan bahaya. Sehingga kita tak peduli dengan orang lain. Ada hak orang lain. Ya. Ada usulan orang lain, ada pendapat orang lain. Yang kita harus hargai. Yang harus mungkin kita terima. Kalau dia baik kita terima. Jangan mudah anak-anak. Ini bahaya. Iktiraf yang pertama, akui. Yang kedua, at-tahadduts biha. Enggak apa-apa kemudian kita sebut nikmat Allah itu. Sebut aja. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu, maka hendaknya kau sebut-sebut. Sebut dalam rangka apa? Bukan untuk ujub, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk bersombong-sombong, bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Tahaddusnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri dari segi nasab, Nabi mensyukuri nasabnya sampai dia sebut ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Saya ini kata Nabi adalah penghulu seluruh Bani Adam. Saya yang terbaik. Bayangkan berapa miliar jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Berapa jumlah manusia? Nabi mengatakan saya ini adalah pemimpin mereka semua. Ada Sayyid Bani Adam wala. Tapi kata beliau, ini aku bukan bersombong-sombong, bukan berbangga-bangga, tidak. Nikmat Allah. Ya. Enggak apa-apa kita sebutin alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah bagian dari tahaddus. Kita sebut, tapi bukan tujuan untuk sum'ah. Apa di sum'ah? Sum'ah itu biar orang dengar. Ya, riya biar orang lihat. Tujuannya tahaddus. Ini kemudian bagaimana caranya kita membedakan nanti? Bukan sum'ah, bukan riya, bukan ujub. Kembali kepada niat. Apa yang zahir itu kemudian, apa yang zahir hendaknya kita husnuzan, berbaik sangka. Contoh, tiba-tiba ada orang yang menyebut apa yang dia miliki, dia sebut. Maka kita yang mendengar itu, hadirkan pertama adalah husnuzan, baik sangka. Kepada orang-orang beriman utamakan husnuzan. Wah, dia orang yang sombong, orang yang pantang. Biasanya ini karena suuzon. Kedepankan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Bisa saja kemudian dia tahaddus bin nikmat. Kita enggak tahu niat. Ya. Hanya dia yang tahu bagaimana niat yang ada. Enggak mungkin kita membelah hati. Mungkin kita lihat apa di dalam hatinya, apakah tahaddus bin nikmat tersebut. Bagi kita yang melihatnya, bagi kita yang mendengarnya, maka husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang berbicara, ini adalah pemberian Allah, ini nikmat yang saya berikan, yang saya miliki hari ini, maka hendaknya kita suuzon terhadap diri kita sendiri. Suuzon terhadap diri kita sendiri. Tujuannya apa? Hati-hati. Jangan-jangan tujuanmu ini sum'ah, tujuanmu riya. Ya, ajak jiwa kita yang bicara ke jiwa. Enggak apa-apa kita kedepankan suuzon pada diri kita dalam perkara agar apa? Tidak terjatuh kepada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahaddus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat-nikmat Allah yang berikan tidak apa-apa maksudnya. Ya. Tadi Sulaiman juga hadis bin nikmat. Auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ini nikmat yang Allah berikan kekuasaan. Nabi Sulaiman mampu bicara dengan manusia, mampu bicara dengan hewan, mampu bicara dengan bangsa jin. Nikmat dia sebut-sebut. Agar apa? Agar dia senantiasa mengingat nikmat Allah dan ingat siapa yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bentuk ini kita mensyukuri nikmat adalah tasrifuha fi mardhatillah. Mengeluarkannya pada apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk syukur. Kalau kita syukur dengan apa yang Allah berikan hari ini, maka buktikan dengan
mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezekinya? Wah, hari ini dapat rezeki nomor, dapat proyek, full tender, alhamdulillah dengan cara yang halal yang baik, berkah, dapat untung. Alhamdulillah. Buktikan syukur itu dari apa? Tasrifuha fi mardhatillah. Bagikan, keluarkan pada apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan alhamdulillah. Enggak cukup. Kalau alhamdulillah buat diri kita saja, semua orang mungkin bisa melakukan itu. Tapi bagaimana kemudian alhamdulillah biar estafet di alhamdulillah. Bukan hanya lisan kita saja mengatakan alhamdulillah, kita keluarkan, ada orang yang kita berikan kemudian kalimat alhamdulillah itu keluar dari lisan orang lain. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas bantuan Bapak, ternyata saya dapat dua alhamdulillah. Sampai dari rumah orang yang mengucapkan alhamdulillah di rumah datang ke rumah, alhamdulillah kita dapat itu. Siapa yang ngasih? Bapak itu. Istrinya bilang apa? Alhamdulillah. Mulailah istrinya membagi rezeki itu buat anak-anaknya. Anaknya bertanya, dari mana Ma? Dikasih sama Papa. Bapak dapatnya dari mana? Dikasih sama orang yang di situ. Anaknya bilang, alhamdulillah. Estafet itu alhamdulillah. Jadi bukan hanya harta tidak berputar di kita saja. Begitu juga kalimat-kalimat thayyibah itu agar berputar. Kita mengucapkan alhamdulillah, orang lain mengucapkan alhamdulillah. Ini bentuk syukur taslim. Tadi kaitannya dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Ini jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Pertama, hendaknya dibangun iman dan amal saleh. Kedua, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencukupkan kita. Yang ketiga, hendaknya syukuri apa yang Allah berikan. Maka insyaallah dengan tiga perkara ini kita akan sampai kepada panggung kebahagiaan ya, yang Allah janjikan. Kalau kita mencari kebahagiaan di jalan lain, kita nggak sampai. Kita nggak akan sampai. Tapi berjalan di jalan yang Allah sudah tuliskan, Allah tetapkan, maka insyaallah kita sampai kepada kebahagiaan. Dan tujuan kita akhir adalah kebahagiaan di akhirat. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebahagiaan di akhirat. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama, untuk sampai kepada kebahagiaan di akhirat itu, maka tangga awalnya adalah hasanah di dunia, bahagia di dunia melalui jalan yang Allah sudah tetapkan. Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita di pagi hari ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketawakalan kita kepada Allah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang insyaallah mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita ada pertanyaan, kita tutup doa dengan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la